94.8 FM Radio Temanggung, sahabat setiamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94.8 FM Radio Temanggung, sahabat setiamu. Selamat siang, sahabat RT. Selamat berjumpa lagi dengan Puspa di sini ya. Aduh, ini sudah hampir berapa hari, berapa minggu saya nggak duduk di dialog siang ya. PPKM masih membatasi narasumber datang ke studio RTFM. Tapi kali ini yang pertama hadir di studio RTFM setelah PPKM ini berlangsung di Kabupaten Temanggung, luar biasa. Satu ibu yang pastinya perempuan yang hebat, luar biasa, dari Kabupaten Temanggung. Beliau asli Temanggung, tetapi siapakah beliau? Kalau Anda sudah melihat medsos kami, hari ini ada dialog bersama Pengadilan Negeri Temanggung. Oke, tentu saja yang hadir di siang hari ini ya, satu sosok yang penting dan luar biasa di Pengadilan Negeri Temanggung. Beliau adalah Bu Dian Marta Budi Nugrahaini SHMH ya. Kita langsung dengar suaranya seperti apa nih Bu Marta, Bu Wakil Ketua Pengadilan Negeri Temanggung. Beliau ya akan langsung menyapa pendengar setia RTFM. Selamat siang Bu Marta. Selamat siang juga Mbak Puspa. Sehat. Dan seluruh pendengar setia RTFM dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini, siang ini kami dalam keadaan sehat. Semoga demikian dengan Mbak Puspa dan pendengar setia. Iya, luar biasa. Alhamdulillah sehat, semangat Ibu. Sehat, semangat dan tetap bahagia. Iya, gitu ya. Imun dan juga tentunya happy harus selalu kita tingkatkan setiap hari ya di kondisi seperti ini. Mbak Puspa. Iya, Bu Marta atau Bu Wakil Ketua Pengadilan Negeri Temanggung. Beliau tentunya sosok yang asli, lahir dari Temanggung ya Bu ya. Ibu saya asli sini di Kertosari Temanggung dan saya diizinkan untuk mengabdi di Kabupaten Temanggung, berbakti pada orang tua di sini. Setelah sekian lama melanglang buana ke seluruh pelosok Indonesia. Betul, luar biasa. Iya, saya panggilnya Bu Marta ya di siang hari ini ya, sahabat RT semuanya. Di dialog siang kali ini tentunya Bu Marta, Bu Wakil Ketua Pengadilan Negeri Temanggung, akan langsung memberikan perkenalan kepada kita seputar Pengadilan Negeri Temanggung ya. Kalau banyak yang tahu mungkin Pengadilan Negeri Temanggung, kemudian bedanya dengan pengadilan agama seperti apa, dengan kejaksaan seperti apa, seputar masalah seputar hukum. Nah ini kita akan langsung banyak gali dari beliau informasinya ya. Bu Marta, Bu Wakil Ketua Pengadilan Negeri Temanggung, bisa diceritakan kepada kita semua. Siap Mbak. Bagaimana ini Pengadilan Negeri Temanggung, domisili dan juga tugas, pokok fungsi dan kewenangannya seperti apa Bu? Oke, kita mulai Mbak Puspa ya. Silakan Ibu. Mbak Puspa pernah dengar ada pepatah tak kenal maka tak sayang? Betul Bu ya. Jadi kalau kita tidak memperkenalkan siapa itu Pengadilan Negeri Temanggung, institusi yang bagaimana, tentu orang masih berpikir bahwa pengadilan itu adalah instansi yang menyeramkan, begitu ya. Masuk ke situ itu adalah ini berhadapan dengan penghukuman seperti itu. Nah, saya harap setelah saya memperkenalkan nanti tentang Pengadilan Negeri Temanggung, maka menjadi bukan tak kenal maka tak sayang, tapi setelah kenal semoga makin sayang. Iya, pastinya seperti itu ya. Semoga saja ya. Selama ini Pengadilan Negeri Temanggung orang bahkan kemarin sore itu ada yang memanggil saya dengan Ibu Jaksa, ya. Jadi memang masyarakat belum banyak mengenal tentang Pengadilan Negeri Temanggung. Ya. Pengadilan Negeri Temanggung kantornya ada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 180 Cuplikan Keuangan Temanggung, ya. Dengan tugas pokoknya adalah mengadili, menerima, memeriksa, menyelesaikan perkara yang menjadi kewenangan pengadilan tingkat pertama. Yang menjadi kewenangan kami adalah di seputar wilayah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, yaitu di Kabupaten Temanggung yang terdiri dari 20 kecamatan. Baik, berarti tadi memeriksa, mengadili perkara nih pidana ataukah perdata juga yang terjadi?
dan perdata. Pidana dan perdata. Baik, di 20 kecamatan. Jadi ini bisa terbayang 20 kecamatan atau wilayah Temanggung yang luas ini. Dan pengadilan negeri ini lingkupnya luas, berarti setiap kecamatan adakah mungkin kantor perwakilan ataukah kantor-kantor yang bisa melayani di 20 kecamatan ini, Bu Marta? Semua terpusat di Pengadilan Negeri Temanggung. Satu terpusat di Pengadilan Negeri itu. Mbak Puspa, ya. Oke, berarti langsung ke sana ketika ada butuh dilayani seputar masalah ini tadi ya, masalah hukum yang sudah dijelaskan. Kemudian apa lagi, Bu? Tugas pokok fungsi kami mengadili perkara perdata maupun pidana, kami juga mempunyai fungsi yang lain. Antara lain adalah fungsi pelayanan, ya. Baik. Fungsi pelayanan. Pelayanan yang kami layani, kami sekarang mempunyai pelayanan terpadu satu pintu, ya. Jadi barang siapa masyarakat yang membutuhkan pelayanan kami, baik, kami siap melayani. Antara lain mengajukan gugatan, gugatan biasa, gugatan sederhana, bisa melalui PTSP. Kami singkat PTSP, Mbak Puspa. Pelayanan terpadu satu pintu bagian perdata, ya. Kemudian untuk memohon surat keterangan tidak pernah dipidana, bisa mendatangi PTSP bagian hukum. Begitu. PTSP berarti ini berfungsi untuk pelayanan terpadu satu pintu ini melayani keseluruhan dari jenis layanan yang dari pengadilan negeri. Baik. Begitu. Untuk tadi jenis-jenisnya misalnya ada perkara yang ingin diajukan gugatannya ini melalui pengadilan negeri terlebih dahulu, begitu ya, Bu ya? Nah, terus untuk di wilayah Temanggung sendiri, Bu, kalau untuk 2000, kita sekarang sudah menapaki 2021 ya. Di 2020 nih bagaimanakah dengan beberapa hal ataupun beberapa boleh dikatakan sebagai data ataukah jenis-jenis yang banyak diadukan oleh masyarakat, digugat oleh masyarakat melalui PTSP sendiri? Ya. Jenisnya seperti apa, Ibu Marta? Jadi Mbak Puspa, perlu diketahui saya baru bertugas di sini bulan Januari 2021. Waduh, masih hangat masih gimana nih, Bu? Tapi masa tugas saya yang singkat ini saya bisa menyimpulkan bahwa kondisi Kabupaten Temanggung ini adem ayem. Itu tercermin dari banyaknya perkara yang kita tangani, ya. Untuk perkara pidana jumlahnya relatif sedikit, ya. Untuk sekelas Pengadilan Negeri Temanggung kelas 1B jumlahnya relatif sedikit, dan itu tentu saja membahagiakan kami, ya. Berarti tingkat kesadaran hukum masyarakat di sini cukup tinggi. Berarti ini faktor tadi kalau perkara ini sedikit berarti tingkat kesadaran hukumnya tinggi. Tapi betul. Apakah mungkin adakah masyarakat yang belum paham sehingga belum mau ataupun belum paham untuk melaporkan ataupun melayangkan ke Pengadilan Negeri Temanggung, atau memang nih biasanya kalau dari segi kemasyarakatan udah langsung otomatis kalau perkara seperti ini udah masuk Pengadilan Negeri atau gimana nih, Bu? Jadi alurnya kami tadi ulangi ya, kami menerima mengadili perkara yang menjadi kewenangan pengadilan, tentu saja perkara yang datang alurnya dari kepolisian, kemudian kepolisian ke kejaksaan, kemudian kejaksaan dilimpahkan kepada kami. Itu untuk perkara pidana, ya. Untuk perkara perdata, masyarakat sendiri yang berkepentingan yang mendaftarkan kepada kami bisa mendaftar sendiri atau bisa mewakilkan kepada seorang kuasa hukum, begitu. Jadi untuk perkara perdata dan pidana di Pengadilan Negeri Temanggung ini semuanya jumlahnya relatif sedikit, Mbak Puspa. Berarti kesimpulannya kesadaran hukum di wilayah Kabupaten Temanggung sudah relatif bisa membanggakan kita sebagai warga, ya. Karena tidak banyak kejahatan yang terjadi di sini. Gitu. Baik. Ibu, untuk kesadaran hukum sendiri, kalau terlihat dari beberapa mungkin kasus atau aduan yang masuk ke dalam Pengadilan Negeri Temanggung ini, sinergitas seperti apa yang mungkin sudah dibangun oleh tadi kalau alurnya dari kepolisian kemudian dilimpahkan kejaksaan ke pengadilan, nih pengadilan yang memutuskan ataupun yang mengadili ya perkara-perkara ini, pastinya ada satu sinergi yang dibangun ya dari ketiga instansi ataupun satu lembaga-lembaga ini. Nah, sinergitas seperti apa? Ataukah mungkin ada beberapa program khusus yang dibangun bersama untuk tingkat kesadaran hukum tadi, Bu Marta?
Ya. Sinergi di sini kita artikan bukan pada saat proses penanganan perkara di pengadilan ya, karena kami sifatnya ada independen ya. Sinergi yang dibangun adalah pada masa PPKM ini, pada masa PPKM ini kami dituntut untuk menyelesaikan perkara itu cepat, lebih cepat, ya. Karena apa? Karena rumah tahanan di Temanggung ini itu sangat selektif untuk menerima tahanan yang baru, ya, berkaitan dengan kebijakan internal mereka terkait pandemi ini, ya. Jadi semua tahanan semuanya dititipkan ke Polres. Kalau kami tidak menangani secara cepat, otomatis tahanannya nanti tertumpuk di situ. Jadi ini sinergi yang harus kita bangun, bahwa bagaimana kejaksaan itu menghadirkan saksi, menghadirkan terdakwa yang bisa kita tangani dengan cepat seperti itu, supaya nanti tahanan tidak menumpuk di Polres. Jadi mekanisme bersama ataupun sinergi yang digunakan saat PPKM seperti ini tadi ya, terlihat bahwa memang prosedur setiap dinas instansi ini mengerucut pada satu aturan PPKM ini ya Bu ya. Jadi sinerginya sudah luar biasa sekali di masa seperti ini, bahwa tadi juga melakukan persidangan terbatas waktu, kemudian juga tadi alurnya seperti itu luar biasa sekali. Dan ini tentunya juga siang hari ini kita akan mengundang interaktif pertanyaan ya dari penanya yang sudah siap untuk bergabung nanti melalui WhatsApp 088227860948. Ada beberapa yang sudah masuk juga. Tentunya juga untuk telepon saya terima di bawah ada di 4910339. Baik, jeda di perbincangan season pertama ini bersama Bu Marta yang ternyata luar biasa nih, suaranya juga indah ya sahabat RT ya. Kita sudah mendengarnya, beliau halus sekali ya, ini piantun Temanggung asli seperti ini nih ya. Oke, kita nanti kembali ya Bu Marta ya, untuk berbincang lagi. Jeda sejenak untuk kita nikmati beberapa selingan berikut ini. Untuk Anda setia terus di 948 FM Radio Temanggung, sahabat setiamu. Iya, masih bersama kita berdua ya. Puspa di sini ditemani oleh beliau Ibu Hakim, kalau biasanya disebut di sidang beliau ya, Bu Hakim Marta, dan beliau adalah Wakil Ketua Pengadilan Negeri Temanggung. Ibu Hakim, Bu Marta. Siap Mbak Puspa. Nah, ini tadi banyak hal yang sudah dibahas, walaupun masih banyak sekali, tetapi di awal sudah kita dengar dari beliau ya sahabat RT, bahwa tadi untuk kepengurusan perkara di Pengadilan Negeri Temanggung ini adalah wilayahnya tadi memeriksa, mengadili perkara ya, baik pidana maupun perdata yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Temanggung. Artinya di sini di 20 kecamatan ya. Dan tingkat kesadaran hukumnya di Kabupaten Temanggung terbilang bagus gitu ya Bu ya, karena dari kesimpulan yang tadi Bu Hakim Budian Marta sampaikan, di Temanggung ini sedikit sekali untuk pengadilan atau Pengadilan Negeri Temanggung menangani perkara di tahun yang lalu. Artinya kesadaran hukumnya baik, bagus ya, tinggi gitu ya. Kita harapkan juga seperti itu ke depannya. Oke, tadi kita juga sudah membuka line pertanyaan bagi penanya di seluruh wilayah Temanggung yang sudah bergabung di siang hari ini. Ibu, ada beberapa pertanyaan yang sudah Puspa siapkan di sini ya Bu Marta ya. Jadi bisa antusias ya. Ada, saya pilih 3 dulu ya yang sudah bergabung di siang hari ini. Iya, ada Mbak Diah di Kranggan ya. Yang pertama dulu nih, Mbak Diah di Kranggan menanyakan, apa bedanya pengadilan negeri dan pengadilan agama? Apakah sama dalam penanganan perkaranya? Nah ini Bu Marta, monggo bisa dijawab, pengadilan negeri dan pengadilan agama ini bedanya apa? Oke, selamat siang Mbak Diah di Kranggan ya. Saya kebetulan juga
orang tua saya di Keranggan. Jadi kita tetanggaan, Mbak Dia. Iya nih Mbak Dia. Sebelum saya menjawab Mbak Dia, tadi saya mau menambahkan sedikit mengenai sinergi antara 3 instansi tadi ya, Mbak Puspa ya. Di awal pandemi, jadi kami mendapat instruksi dari Mahkamah Agung untuk menyelenggarakan sidang secara online. Ya. Sidang secara jadi online. Sinerginya di sini nampak sekali. Kalau kami sidang pidana, kami harus menunggu menunggu kesiapan dari Polres, dari Rutan, dari Kejaksaan, karena terdakwa ini ada yang di Rutan, ada yang di Polres. Jadi masing-masing harus membuka Zoom-nya untuk bergabung dengan kami. Jaksa dari Kejaksaan dan kami di ruang sidang dari pengadilan. Jadi 4 Zoom meeting yang kami tentu saja itu tidak akan berjalan lancar kalau tidak ada sinergi yang betul sekali. Berarti sidang selama PPKM dilakukan secara online untuk pidana ya. Untuk pidana. Baik. Kemudian menjawab pertanyaan Mbak Dia ya, pertanyaan yang cukup bagus dan memang orang awam kadang suka bingung apa sih bedanya ya. Bedanya di mana? Pengadilan negeri itu berwenang mengadili perkara perdata yang tergugatnya berdomisili di Kabupaten Temanggung ya, perkara perdata. Sedangkan pengadilan agama berwenang mengadili perkara perdata khusus. Khususnya di sini adalah bagi orang-orang Islam dalam hukum keluarga dan harta kekayaan seperti perceraian, waris, hibah, wasiat dan ekonomi syariah. Jadi misalnya perceraian, kita ambil contoh perceraian ya. Orang yang beragama selain Islam itu mengajukan gugatan perceraiannya di pengadilan negeri. Namun kalau orang itu beragama Islam itu mengajukan perceraiannya di pengadilan agama. Perbedaannya. Dan perdata lainnya ya, ini tadi sudah dijabarkan bahwa ketika masalah waris, masalah hibah, wasiat tadi ke pengadilan agama untuk yang beragama Islam, gitu ya. Tetapi untuk yang non Muslim bisa masalah yang serupa ini ditangani oleh pengadilan negeri, begitu ya Bu? Pengadilan negeri. Baik, Mbak Dia. Perbedaannya Mbak Dia, semoga memuaskan jawabannya. Namun apabila masih dirasa ada pertanyaan yang belum terjawab, nanti bisa menghubungi Pengadilan Negeri Temanggung melalui fasilitas PTSP on call. Nanti di akhir akan kami umumkan nomornya. Tadi ya, PTSP pelayanan terpadu satu pintu dari pengadilan negeri. Mbak Dia, sudahkah terjawab? Pastinya sudah. Nih tidak hanya untuk Mbak Dia aja nih kayaknya Bu Marta, untuk semuanya nih ya. Karena biasanya masih awam untuk pengetahuan seputar ini pengadilan agama ini mengurusin apa? Apakah hanya perceraian saja? Biasanya pemahamannya seperti itu ya. Ternyata tadi sudah diberikan informasi penjelasan kepada kita semua ya sahabat RT bahwa pengadilan agama mengurus perkara perdata bagi yang Muslim, baik tadi masalah perceraian, waris, hibah, wasiat, kemudian ekonomi syariah gitu ya, dan pengadilan negeri mengurus masalah perdata seputar perceraian, waris, hibah, wasiat untuk non Muslim. Nah, begitu ya. Nah, ada pertanyaan lagi Bu Marta, Bu Hakim, bahwa ada yang sudah bergabung lagi. Selamat siang. Saya mau tanya untuk prosedur pergantian tahun lahir. Bagaimana ya? Soalnya tahun kelahiran saya salah. Dari Dukcapil disuruh ke Pengadilan Negeri Temanggung. Terima kasih dari Aldi di Paponan. Mas Aldi di Paponan nih. Monggo Bu Marta. Selamat siang Mas Adi ya. Tadi pergantian tahun lahir di akta kelahirannya salah. Ya, saya sampaikan dulu Mbak Puspa ya. Baik. Bahwa dialog bersama ini kami harapkan dari Pengadilan Negeri Temanggung akan continue ya. Setiap bulan sekali kami bisa hadir menyapa dan memberikan edukasi hukum kepada masyarakat di wilayah Temanggung ya. Sebetulnya untuk tema permohonan penggantian dokumen dalam akte kelahiran seperti yang dialami oleh Mas Adi ini tahun lahir itu nanti akan kami sampaikan secara lengkap materinya di materi siaran bulan berikutnya. Tapi ada bocoran dulu nih ya, untuk memuaskan Mas Adi ya, karena kami sudah bertekad, Pengadilan Negeri Temanggung hadir di Temanggung ini, kami sudah bertekad untuk melayani masyarakat di wilayah Temanggung ini dengan sebaik-baiknya.
Mas Adi bisa datang ke Pengadilan Negeri, kemudian datang ke PTSP Perdata, ya itu letaknya ada di depan, di lobi itu ada PTSP Perdata. Insya Allah petugas-petugas PTSP kami akan melayani dengan 3S, senyum, salam, sapa, ya. Kemudian Mas Adi bisa bertanya di situ, dan setelah menerima penjelasan, ya bisa mengajukan permohonan, ya. Formatnya seperti apa permohonan? Nanti ada Posbakum yang bisa membantu Mas Adi ini dalam menyusun permohonannya untuk mengganti tahun lahir di akta kelahiran. Cukup membawa syarat KTP, kemudian KK, kemudian akte lahir yang ada kesalahan tersebut. Jadi jelas. Wah, ini sangat bermanfaat sekali bagi Anda. Mungkin banyak warga masyarakat di sekitar kita yang memang biasanya di akta kemudian di KK ini berbeda ya, tetapi berbeda tahunnya. Ini salah cetak. Apalagi yang paling fatal adalah ketika akte ya. Ini padahal mau dibuat dipakai untuk beberapa dokumen penting ini ya, untuk kepentingan. Nah, tadi Bu Dian Marta sudah memberikan informasi buat kita ya, Mas Aldi di Papuan, bahwa Anda datang ke Pengadilan Negeri yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman ya Bu ya, atau di Cublian Temanggung, kemudian datang ke PTSP tadi, pelayanan terpadu satu pintu, menemui petugas di sana, mendapatkan penjelasan, permohonan pun sudah ada arahan dari pengadilan ya, untuk bagaimana ada layanan Posbakum yang siap membantu. Ini Posbakumnya ada di sana, Anda membawa KTP, KK dan akta. Begitu ya Mas Aldi, sudah terjawab nih untuk semuanya juga. Mungkin di luar sana ada masyarakat pendengar RTFM yang mengalami hal yang sama. Waduh, luar biasa sekali nih ya hari ini. Baik, langsung ke penanya berikutnya nih, langsung aja nih kayaknya ya Bu Marta ya. Betul. Kita akan kembali membuka pertanyaan sudah masuk. Ya, ini dia di 088227860948. Selamat siang, saya Nugroho dari Keranggan. Keranggan lagi nih, kayaknya sebelah sana terus nih ya, Papuan, Keranggan. Mau bertanya kepada narasumber, apakah di Pengadilan Negeri Temanggung ada fasilitas untuk bertanya atau konsultasi? Nah, ini gimana Bu, fasilitas bertanya? Sepertinya tadi sudah beberapa kali disebut PTSP, apakah di sana? Selamat siang Mas Nugroho dari Keranggan ya. Di PN Temanggung ada fasilitas untuk bertanya, yaitu di PTSP On Call ya, dengan nomor 0812 27506123 ya. Itu bisa bertanya seputar pelayanan PTSP. Kemudian untuk layanan konsultasi, tadi sudah saya sebutkan bahwa Pengadilan Negeri Temanggung ini punya layanan Posbakum, pos bantuan hukum ya. Bisa melayani konsultasi terutama untuk masyarakat yang tidak mampu. Bisa menjumpai Posbakum, ada pelangnya itu nanti pasti ditunjukkan ketika sudah memasuki wilayah kantor kami, pasti ditunjukkan. Tanya saja Posbakum PN Temanggung ada di mana. Kemudian satu lagi Mbak Puspa, kami punya inovasi namanya Sindoro. Sindoro sesuai dengan nama gunung yang ada di wilayah Temanggung nih ya. Itu Sindoro ini bisa menanyakan informasi seputar tilang ya, barangkali kena tilang, kemudian menanyakan dendanya berapa, itu bisa melalui Sindoro. Info perkara, kemudian info biaya perkaranya itu bisa menanyakan melalui Sindoro dengan nomor WA-nya 0895 2821 5434. Bisa diulangi nomornya ya, 089228215434. Betul ya Bu ya? Iya, betul. Kemudian tadi untuk nomor on call-nya di 0812 275
06123. Iya, betul Mbak Puspa. Baik. Dan untuk tadi pos Bakum juga pos bantuan hukum ya Mas Nugroho, bahwa di sana selain tadi ditanyakan apakah ada tempat untuk konsultasi atau bertanya, pastinya ada nih, bisa milih sendiri mau datang langsung atau mau online gitu ya Bu Marta ya. Iya, betul. Oke, ada on call yang 24 jam ini, dan juga sidang online untuk pos Bakumnya, pos bantuan hukumnya ada di depan ya tadi ya. Ya. Oke, dan Sindoro. Nah, ini seputar aplikasi ataupun seputar inovasi Bu Marta. Apakah banyak juga di apalagi PPKM ya, kita tidak boleh terlalu banyak artinya bertatap muka, berinteraksi yang terlalu lama, terlalu banyak, apalagi kerumunan ya. Nah, ini selain Sindoro apa aja nih untuk inovasi dari PN Temanggung? Iya, Mbak Puspa, kami sedang menggalakkan pelayanan inovasi ya. Memang karena tugas kami memang harus melayani. Selain itu juga Pengadilan Negeri Temanggung ini adalah salah satu pengadilan yang diusulkan untuk meraih predikat WBBM. Oke, wilayah apa itu, Bu? birokrasi bersih melayani. Artinya kami harus memperkuat sisi-sisi inovasi layanan kami. Oke. Nah, di Pengadilan Negeri Temanggung ini ada beberapa inovasi layanan. Layanan unggulan kami adalah namanya Sikeling, Mbak Puspa. Sikeling? Nah, Sikeling ini bukan berupa aplikasi, Oke. tapi ini adalah kepanjangan dari sidang keliling. Sidang keliling. Ya, Oke, sidang keliling. ini ya Sikeling itu ternyata sidang keliling. Oke. Iya. Bagaimana nih Sikeling ini, Bu? Nah, ini untuk melayani permohonan-permohonan yang sifatnya bisa kami putus hari itu juga. Oke. Seperti perbaikan nama dalam akte kelahiran. Oke. Gitu. Kami sudah melakukan ini di Kecamatan Kandangan dan Kecamatan Pringsurat. Dan sasaran kami adalah kecamatan-kecamatan yang jauh transportasinya ke Pengadilan Negeri Temanggung. Sehingga nanti pengguna layanan kami ini tidak perlu datang bersidang ke Pengadilan Negeri Temanggung, Oke. tapi kami yang akan menjemput bola Wow. sidang turun ke lapangan. Waduh, Seperti ini itu. luar biasa nih ya, pelayanan Sikeling ini pastinya sangat-sangat ditunggu oleh masyarakat ya, apalagi Iya. Cuma ini daerah-daerah. terhambat Mbak Puspa karena Kita terhambat adanya apa itu, Bu? PPKM ya. Baik. Ya, tapi kami akan terus melayani apabila ada permintaan untuk sidang keliling, Oke. khususnya di kecamatan yang jauh seperti Kecamatan Bejen, Kecamatan Wonoboyo, Baik. seperti itu ya. Kemudian yang inovasi berupa aplikasi adalah Sindoro, yaitu WA Virtual Assistant, tadi nomornya sudah saya sebut. Baik. Kemudian Pedati. Pedati ini pencarian data tilang. Pedati, pencarian data tilang. Ya. Oke. Kemudian Sipegel. Sipegel ini aplikasi penyitaan penggeledahan online ya. Ini sasarannya adalah polsek-polsek yang jauh dari Pengadilan Negeri Temanggung. Oke. Jadi ini bukan untuk masyarakat tapi untuk instansi partner kami, yaitu Oke. kepolisian ya. Kemudian Primadona. Primadona ini prioritas pengiriman produk layanan pengadilan. Wow. Jadi Pengadilan Negeri bekerja sama dalam hal ini dengan kantor pos untuk pengiriman produk layanan pengadilan yang diinginkan oleh pemohon layanan. Oke. Begitu. Jadi selain bisa mengambil langsung, bisa meminta untuk dikirimkan. Oke, dengan Primadona tadi Primadona ya. namanya. Pengiriman produk Sikeling, kemudian Pedati, Sipegel, Primadona. Wow, ini. Nah. Untuk Sipegel, Bu, ada satu pertanyaan dari kami tadi, bahwa penggeledahan dan sebagainya, yang dimaksud dengan penggeledahan adalah apakah kalau tadi untuk instansi ya, seperti misalnya polsek, berarti ini yang menjalankan ini adalah kepolisian, apa dari PN sendiri yang turun tangan langsung di sini? Jadi untuk pemberkasan berkas pidana itu kan diperlukan izin penyitaan, izin penggeledahan ya. Biasanya sebelum ada Sipegel ini dari polsek itu datangnya 2 kali, minta ke pengadilan izin penggeledahan dan penyitaan. Kemudian datang lagi untuk mengambil produk suratnya. Kalau melalui Sipegel ini
cukup permohonan dan syarat-syaratnya itu diupload di Sipegel. Kami proses, kemudian mereka hanya mengambil sebanyak 1 kali. Seperti itu. Jadi untuk efisien waktu juga di situasi seperti saat ini begitu ya Bu. Tambahan Mbak Puspa, kami sedang merancang kerjasama dengan Dinas Kependudukan Catatan Sipil terkait pelayanan terpadu ya. Dalam hal ini produk seperti perubahan nama tadi, seperti yang ditanyakan oleh Mas tahun lahir ya. Tahun lahir ya. Jadi seumpama yang tahun lahirnya tadi mengajukan permohonan ke pengadilan ya. Jadi dia dapat produknya adalah putusan dari pengadilan, kemudian catatan pinggir di akte kelahirannya berupa perubahan tahun lahir tersebut, kemudian dokumen yang terkait Mbak Puspa, seperti KTP-nya juga sudah langsung bisa diubah, kemudian kartu keluarga itu langsung bisa diubah. Ini yang baru kita godok bersama Disduk Capil. Baik. Jadi satu langkah ke pengadilan, tapi bisa mendapatkan dokumen kependudukan yang berkaitan dengan itu. Luar biasa, ini ditunggu sekali Bu, bahwa memang sekarang biasanya masyarakat ini menunggu, suka malas untuk melakukan ini ya. Artinya proses-prosesnya harus ke sana kemari gimana nih, ribet dan sebagainya. Tetapi jika ada sinergi dari PN dan Dukcapil seperti ini, pastinya sangat membantu masyarakat ya, memudahkan di situasi seperti ini begitu ya Bu Marta ya. Luar biasa tadi. Harapkan. Dan ini dia juga tentunya dari tadi yang sudah disampaikan Bu Diah Marta, bahwa kita juga ingin tahu nih, tadi sudah disampaikan di setelah perbincangan kita bahwa Pengadilan Negeri Temanggung mendapatkan predikat, pernah mendapatkan 1 predikat di tahun 2020. Nah ini tentang predikat atau prestasi ini apa nih Bu yang sudah didapat oleh PN Temanggung, bahwa sepertinya juga beberapa kali mendapatkan 1 predikat seperti ini ya. Predikat seperti apa dan ini kinerja yang seperti apa sehingga mendapatkan predikat yang diberikan kalau nggak salah di bulan Desember 2020 Bu Dian Marta. Betul Mbak Puspa ya. Alhamdulillah pada akhir tahun kemarin Pengadilan Negeri Temanggung mendapatkan predikat WBK. Yaitu kepanjangannya Wilayah Bebas dari Korupsi ya. Wilayah Bebas dari Korupsi. Jadi Satker yang mendapatkan predikat ini predikatnya bergengsi ini Mbak Puspa, dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau yang sering kita dengar dengan Kemenpan RB. Ini diberikan kepada Satker yang telah mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi anti korupsi. Jadi kami bisa membuktikan bahwa kami sudah budaya kerja anti korupsi itu sudah kami jalankan sehari-hari. Begitu. Baik. Sehingga kami mendapat predikat ini. Kemudian untuk tahap selanjutnya kami diusulkan untuk meraih predikat BBBM. BBM tadi ya. Iya. Untuk birokrasi bersih dan M-nya Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. WBBM, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Nah, 1 predikat yang luar biasa tadi wilayah bebas korupsi di tahun 2020, bahwa dari Kemenpan RB ini tadi ya, karena Pengadilan Negeri ini telah mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi anti korupsi yang luar biasa sekali ya di situasi seperti ini. Wow. Dan selanjutnya PN Temanggung juga berusaha ya tentunya sekuat tenaga untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas dengan WBBM tadi ya, birokrasi wilayah birokrasi bersih dan melayani. Luar biasa Bu. Nah Bu Diah Marta, jeda sejenak kembali. Nanti di akhir segmen kita akan berbincang seputar Puspa akan tadi kalau di awal sudah tanya data tentang kesadaran hukum. Saya juga pengen tahu dan pengen minta tipsnya dari beliau Bu Hakim Bu Dian Marta, bahwa tentunya sebagai masyarakat yang sadar hukum ini harus seperti apa gitu ya. Oke, pendengar CRT FM, sehat terus sampai nanti. Kita akan kembali setelah beberapa jeda berikut ini. 94.8 FM Radio Temanggung, sahabat setiamu.
Sahabat RT, di menit ke-45 tinggalkan 11 siang kali ini masih ada satu segmen lagi, perjumpaan dialog siang interaktif bersama Pengadilan Negeri Temanggung saat ini ya. Ya, di segmen atau sesi yang terakhir ini tentunya kita nanti akan mendapatkan kesimpulan dari perbincangan kita dan juga beberapa yang pastinya Puspa akan minta dari beliau ya, yang selalu duduk di bangku narasumber nih, bagaimana tips dan himbauan kepada masyarakat untuk menjalankan kehidupan di warga sebagai warga atau kita sebagai makhluk sosial tentunya, supaya kesadaran hukumnya semakin tinggi dan jadi masyarakat berdampingan ini hidupnya semakin aman, nyaman, tentram. Tapi sebelumnya ada satu pertanyaan lagi yang ini Puspa sudah pilih, beberapa WA yang sudah masuk di 088227860948 bahwa beberapa pertanyaan sengaja saya pilih yang sesuai dengan tema ya. Dan terima kasih ada Bu Nining di Temanggung yang sudah menanyakan pertanyaan nih, pertanyaan terakhir yang saya pilih untuk beliau Bu Dian Marta jawab ya. Bagaimana alur persidangan atau alur perkara sampai dipersidangkan. Nah, ini yang dimaksud mungkin bagaimana alur perkara ini sampai dipersidangkan, mohon dijawab oleh narasumber. Nah, ini Bu Nining di Temanggung. Bu Dian, monggo. Mungkin yang dimaksud alur perkara sampai dipersidangkan bagaimana nih mekanisme, mungkin dari awal sekali mungkin ada satu kasus atau ada satu hal yang perlu dipersidangkan. Nah, ini monggo bisa dijelaskan pada masyarakat. Selamat siang Bu Nining ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini saya jawabnya dua perkara ya, karena hanya alur perkara. Mungkin yang dimaksudkan pidana atau perdata saya tidak tahu, tapi saya jawab dua-duanya. Untuk pidana dulu ya. Untuk pidana, jadi pengadilan itu menerima berkas perkara limpahan dari kejaksaan. Ya tentu saja itu berawal dari laporan polisi, kemudian polisi menindaklanjuti dengan penyidikan sehingga terkumpul tersangka, saksi-saksi, kemudian menjadi berkas perkara yang kemudian dilimpahkan ke kejaksaan, kemudian kejaksaan melimpahkan ke pengadilan. Ya. Ketika perkara itu masuk ke pengadilan, yang pertama adalah kita daftar dulu, kita input dulu dalam register manual maupun elektronik yang di kami namanya SIPP, Mbak Puspa. SIPP. Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Ya, ini secara elektronik juga. Nah, ketika sudah diinput, kemudian Ketua Pengadilan segera menetapkan hakim majelis yang akan menyidangkan perkara tersebut. Ya. Kemudian setelah ditunjuk hakim majelis, kemudian panitra menetapkan panitra pengganti yang akan membantu mendampingi majelis hakim untuk menangani perkara tersebut. Setelah itu hakim ketua yang ditunjuk dalam majelis itu menetapkan hari sidang. Ya, hari sidang 1 minggu setelah ditunjuk menjadi majelis ya. Jadi untuk majelis menangani perkara tersebut kemudian dipilihkan hari sidang. Nah, setelah itu sidang akan berjalan. Tahap pertama adalah pembacaan dakwaan. Jadi ini urut-urutan acara persidangan ya. Ini adalah pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Kemudian terdakwa ada hak untuk mengajukan eksepsi terhadap dakwaan tersebut. Eksepsi. Kemudian setelah terdakwa atau penasihat hukum terdakwa mengajukan eksepsi, ada hak dari jaksa penuntut umum untuk menanggapi eksepsi tersebut, ada hak terdakwa untuk kembali menanggapi, kemudian majelis hakim biasanya akan menjatuhkan putusan sela terhadap eksepsi tersebut ya. Ini kalau mengajukan eksepsi ya. Tapi kalau tidak dari dakwaan tadi, ketika terdakwa ya benar dakwaannya memang seperti itu, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum. Setelah pemeriksaan saksi, kemudian pemeriksaan terdakwa. Kemudian apabila terdakwa akan mengajukan saksi yang meringankan, diberi kesempatan. Kemudian setelah selesai semua diperiksa adalah tuntutan. Acara selanjutnya adalah tuntutan dari penuntut umum. Setelah tuntutan adalah pembelaan dari terdakwa atau penasihat hukum terdakwa.
Kemudian setelah pembelaan ada tanggapan lagi dari penuntut umum. Baik. Kemudian tanggapan kembali dari terdakwa. Kemudian endingnya adalah majelis hakim menjatuhkan putusan. Oke. Begitu Mbak Puspa, hukum acaranya seperti itu. Ini dinamakan hukum acara ya Bu, ya luar biasa. Acara. Alurnya ini sangat-sangat awam bagi masyarakat banyak, karena biasanya hanya mengikuti ketika sidang, taunya kalau proses sidang ketika sudah masuk ke pengadilan sidang ditunggu putusannya. Padahal alur hukumnya ini memang panjang ya. Dari tadi Bu Dian memberikan informasi pada kita semua pendengar, termasuk saya nih sebagai di sini ya, duduk di depan beliau aja masih banyak awam yang memang belum saya pelajari Bu. Itu luar biasa, pelajaran berharga bagi kita semuanya ya. Tapi kami berharap jangan sampai ketemu kami di pengadilan, di ruang sidang, jangan di sini saja ya Bu ya. Di sini saja. Betul sekali. Polisi tadi dengan pelengkapan berkas perkara dilimpahkan kejaksaan, kemudian ke pengadilan, baru dengan alur tadi kemudian menjelaskan satu persatu dengan sistem dari sistem informasi pelaksanaan tadi ya Bu ya. Ada kemudian sampai di penunjukan hari sidang, pembacaan dakwaan, eksepsi, kemudian putusan. Wow, alurnya panjang sekali. Kalau Bu, normalnya misalnya satu kasus atau satu kejadian perkara nih ya, biasanya paling sedikit nih waktunya berapa lama, paling lama berapa lama nih Bu Dian? Itu tergantung Mbak Puspa. Oke, tergantung jumlah saksi yang dihadirkan jaksa. Baik. Ya. Kemudian kesanggupan dari penuntut umum ya. Baik. Untuk menghadirkan saksi-saksi tersebut. Bisa sidang itu bisa 3 kali sudah selesai. Ya. Dengan catatan tanpa eksepsi. Baik. Ya. Tanpa eksepsi itu bisa memangkas waktu. Kemudian saksi dan terdakwa bisa kita periksa di hari yang sama. Kemudian tuntutan dan putusan bisa kita bacakan di hari yang sama, tentu saja dengan skor sidang untuk musyawarah. Ya, begitu. Ya, berarti ini paling sedikit nih di hari yang sama tadi dikatakan oleh beliau. Dan paling lama, apakah Bu mungkin pengalaman Ibu selama bertugas di seluruh wilayah Indonesia nih, paling lama berapa lama? Kemudian juga tadi kalau di hari yang sama berarti artinya di hari itu juga bisa diselesaikan dengan 3 kali sidang, selesai bacaan dakwaan, tidak ada eksepsi, kemudian tadi tuntutan, putusan sudah selesai begitu ya. Tetapi apakah ada alur yang panjang? Misalnya di Bu intermezzo saja dari kegiatan, mungkin kita sebagai masyarakat banyak sering melihat ya di layar kaca atau di televisi bahwa banyak proses sidang yang panjang, banyak kasus. Nah ini maraton. Iya, ini bagaimana ini Bu dengan sistem yang seperti ini? Kalau panjang bisa mungkin berbulan-bulan bahkan tahunan ini Bu Dian Marta, bagaimana? Perlu diketahui ya, untuk pengadilan negeri kami diberi rambu-rambu, ya, rambu-rambu waktu untuk menangani perkara baik perdata maupun pidana. Kami diberi waktu paling lama 5 bulan. Paling lama 5 bulan. Jadi tidak ada tahunan nih Bu, 5 bulan. Jadi 5 bulan itu kami harus melapor ke pengadilan tinggi bahwa ada perkara yang memang belum selesai dengan menyebutkan alasannya. Baik, begitu. Tapi dengan pengaturan jadwal sidang yang bagus dan tertib, pasti 5 bulan ini tidak akan melampaui waktu yang ditentukan. Baik. Bahkan mungkin 2 bulan sudah putus, 3 bulan sudah putus. Wow, luar biasa, banyak sekali informasi yang sudah kita ketahui ya, sahabat RT semuanya. Dan tak terasa Bu Dian masih 5 menit lagi ya. Di 5 menit ini saya harus minta nih himbauan dan juga tentunya tips kepada masyarakat tentang kesadaran hukum supaya kita tidak bertemu beliau di pengadilan, ruang pengadilan. Saya pengen ketemu, saya kangen sekali sama Bu Dian ya. Beliau ngendikoni enak nih ya, sahabat RT. Ternyata beliau adalah putra asli Temanggung yang sudah melanglang buana sampai ke Kalimantan ya Bu ya. Kemudian baik, dan nih di tengah tugas beliau hari ini kembali ke kampung halaman, luar biasa, berikan satu energi untuk Pengadilan Negeri Temanggung. Kayaknya kok ada di satu sesi perjumpaan mau penutupan ada yang tanya lagi nih Bu. Satu lagi boleh ya Bu Dian ya? Boleh. Saya ingin memberikan satu ruang kepada pendengar bahwa ternyata masih ada yang ingin bertanya lagi. Baik, ini sepertinya pertanyaannya panjang. Puspa akan bacakan terlebih dahulu ya sahabat RT ya. Ya, selamat siang. Nama saya Pardiman, alamat Pring Surat. Maaf, saya mau bertanya, saudara saya mempunyai tabungan di salah satu bank swasta di Temanggung. Beberapa bulan yang lalu, saudara saya tersebut meninggal dunia. Bagaimana cara
istri dari saudara saya tersebut bisa mengambil tabungan di bank tersebut. Terima kasih, karena dari pihak bank meminta saya untuk datang ke pengadilan dulu. Nah, ini ternyata banyak sekali, pelik sekali masalah ya tadi kalau sudah disebutkan bahwa waris bla 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 ini ada di pengadilan. Nah, ini bagaimana Bu Dian? Ya, gitu ya. Yang perlu saya tekankan, yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat ya. Pertama, jangan takut datang ke pengadilan ya. Pengadilan Negeri Temanggung ini semoga adalah pengadilan yang ramah untuk masyarakat di wilayah Kabupaten Temanggung. Jadi untuk permasalahan Pak Pardiman tadi, silakan datang ke pengadilan negeri, bertemu dengan petugas PTSP bagian hukum. Ya, di situ nanti akan dijelaskan syarat-syaratnya seperti apa. Atau kalau mau tidak datang 2 kali, bisa menghubungi dulu PTSP on call ya, di nomor yang tadi disebutkan apa syarat-syaratnya untuk namanya war making. Ya, itu tadi namanya war making ya. Untuk mengambil tabungan istri yang sudah meninggal. Ya. Tentu saja ada syarat-syaratnya ya Pak Pardiman ya, antara lain surat keterangan waris, kemudian KTP pemohon, KTP yang meninggal, surat kematian atau akta kematian yang meninggal, kemudian bukti-bukti apa hubungan pemohon dengan tadi suaminya ya tadi. Iya, suaminya yang meninggal. Mungkin surat nikah, kemudian surat keterangan waris tadi sudah, kemudian akte kelahiran anak apabila ada, karena itu termasuk ahli warisnya juga. Begitu. Nanti untuk lengkapnya bisa menghubungi petugas PTSP bagian hukum. Bisa menghubungi petugas PTSP bagian hukum atau tadi bisa di on call tadi 0812 275 06123. Bila nanti belum begitu jelas bisa telepon ke RTFM lagi ya. Saya kasih nomornya. Gitu ya, kemudian ya. Terima kasih. Baik Ibu, monggo silakan himbauan kepada masyarakat supaya sadar hukum dan bertemu Bu Dian Marta ini di kantor untuk foto dengan beliau aja boleh deh. Tetapi selfie-nya di ruang sidang ya. Tidak di ruang sidang. Selfie-nya harus berjarak ya, bukan PPKM. Nah, ini monggo silakan Bu Dian berikan informasi. Sudah banyak tadi Puspa, baik pendengar juga sesuatu atau hal-hal yang baru bagi kita seputar perkara, kemudian hukum dan sebagainya. Monggo Bu Dian. Sebelum tip, saya boleh minta waktu sedikit ya? Oh boleh, silakan. Pokoknya untuk pendengar RTFM yang penasaran tentang inovasi layanan Pengadilan Negeri Temanggung, tetap stay tune di bulan depan ya untuk program dialog bersama dengan Pengadilan Negeri Temanggung. Pastinya akan lebih seru dengan Bu Dian Marta ya. Kemudian satu lagi numpang Mbak Puspa ya, kami Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang membawai Pengadilan Negeri Temanggung mempunyai inovasi kembang desa ya. Kembang desa ini harum kayaknya Bu di baunya ya. Singkatannya Kemitraan Membangun Desa. Gitu ya. Di situ bisa mengurus surat keterangan, surat keterangan seperti tidak pernah dipidana, kemudian tidak dalam keadaan pilot ya. Kemudian izin besuk tahanan, kemudian live stream PTSP di semua pengadilan di Jawa Tengah, kemudian izin riset bagi mahasiswa, kemudian e-court atau pendaftaran perkara perdata secara elektronik, kemudian informasi perkara di semua pengadilan di Jawa Tengah, kemudian telepon pengadilan negeri di seluruh wilayah Jawa Tengah. Jadi tinggal klik kembang desa, nanti di situ ada tampilannya, silakan pilih Bapak Ibu yang dikehendaki. Sudah aplikasi inovasi teknologinya ya. Kalau ingin tahu banyak hal dari kembang desa tadi. Iya. Ini sekarang tipnya ya. Ada tips apa nih dari Bu Hakim? Saya adalah manusia yang jauh dari sempurna. Jadi malu kalau membagi tip ya. Tapi satu saja, kalau tidak mau bertemu dengan kami di ruang persidangan, satu saja, jangan melanggar hukum. Jangan melanggar hukum. Wow, ini simpel tapi luas nih maknanya Bu ya. Apalagi di masa PPKM ini Mbak Puspa ya, di masa pandemi banyak orang kesulitan ya, diberhentikan dari pekerjaannya. Tapi tetap saja jangan melanggar hukum. Tetap berusaha, pasti ada jalannya. Luar biasa Bu Dian. Terima kasih hadirnya. Sama-sama Mbak Puspa. Boleh saya bacain pantun untuk Mbak Puspa? Boleh, silahkan. Untuk yang terakhir ya. Boleh, silahkan. Makan jagung pakai sayur lodeh. Cakep.
RTFM Temanggung memang top banget deh. Oke, waduh terima kasih Budian, cakep sekali bikin pantun. Besok kesini bawa pantun lagi ya Bu, yang banyak ya. Segerobak ya Mbak Puspa ya. Baik, terima kasih Budian, luar biasa Budian Marta. Beliau adalah wakil Ketua Pengadilan Negeri Temanggung yang sudah berbincang bersama kita di siang hari ini. Tentunya banyak hal yang sudah kita dapatkan dari beliau, informasi yang langsung, dan tentunya sesuatu yang baru ini semoga bermanfaat untuk semuanya. Satu kata tadi dari Budian, jangan melanggar hukum. Itu ya Sobat RT ya. Baik, terima kasih, kita berdua pamit dari sajian dialog bersama Pengadilan Negeri Temanggung siang hari ini. Ketemu lagi lain kesempatan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.